Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa qadatan lisani qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat dan salam kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini tak terasa kita sudah -1 ya di penghujung kebersamaan kita semua di Ramadan ini, Masya Allah ya. Yang dimana nanti ketika kalian di rumah ya atau di kampung halaman senantiasa untuk menjaga adab-adab kita ya, yang jauh maupun yang dekat ya, pokoknya berada di masyarakat adab kita harus dijalankan. Baik, pada temuan pagi hari ini yaitu yang kedua tentang al-adabul julus. Mana al-adabul julus? Ikhwan, ada pada waktu duduk ya, akhwat ya, misalkan intinya itu ketika duduk nggak boleh terburu-buru ya kan, ketika duduk nggak boleh nindihin paha temennya kayak gitu kan, ketika duduk nggak boleh digeser-geser kayak gitu, awas gitu kayak gitu ya. Jadi duduk aja itu ada adabnya. Apa sih adab duduk itu? Sepertinya kita juga semua sudah memahami ya, bahwa adab duduk itu seperti ini, dan seperti ini. Tetapi kadang-kala kita itu lupa terus ya akan adab ini ya kan, lupa mulu ya. Maka untuk itu dalam pelajaran 3 ini salah satunya akhlak ini kan untuk selalu mengingat ya diri anak dan mengingatkan pesan semua ya, bahwasanya pembelajaran ini harus diulang-ulang terus agar kita merasa dinasehati ya. Ini kan bahasa nasihat semua ya kan, ketika kita baca itu seolah-olah kayak ini kita banget kayak gitu. Besoknya udah ganti lagi adab tidur misalkan, yang ada duduknya itu harus ingat juga ya, jangan kemarin kan ada berjalan nih, ketika sekarang masuk ke adab duduk dia berjalannya begitu lagi. Nah sekarang kan pembelajarannya tentang duduk ya, nggak gitu juga ya. Jadi pembelajaran semuanya yang sebelumnya itu harus diingat-ingat lagi ya. Al-adabul julus ya, ada pada waktu duduk. Wahai anak yang tercinta ya, seorang anak bisa diketahui apakah ia beradab atau tidak. Ayo, seorang anak bisa diketahui dia itu beradab atau tidak ketika dia duduk. Coba ketahuan ketika dia duduk ya, jangan gerak diamnya. Misalkan Kak Alia gerak diamnya itu sama Kak Haifah ketahuan mana yang beradab mana yang tidak gitu. Maksudnya yang telah melewati beradab siapa, yang tidak siapa. Yang menilai itu hanya seseorang. Tetapi yang namanya kesalahan pasti mengalami ya. Yang terpenting kita tuh jangan menjudge terus, nih Haifah begini, Alia begini ya. Seharusnya kita memotivasi Alia dan kayak gini ya, Haifah dan kayak gini ya, begitu
kita nggak usah mengingat-ingat keburukan-keburukan orang lain. Misal kalau saya makanannya asin, udah nggak usah diituin. Yang penting kan sekarang udah enak, ya kan? Bisa sahur kita, masya Allah ya, sangat luar biasa sekali dimakan oleh para penghafal Quran semuanya, masya Allah ya. Ya kan? Coba. Misalkan cuma ngiris cabai doang, cuma masak doang, tetapi kan dampaknya sangat luar biasa. Itulah seharusnya yang kita apa? Pikirkan dulu, jangan masak. Aduh banyak banget. Yang Iwan juga misalkan nyapu semuanya. Kan kalau bersih kita sehat, Iwan juga dapat pahala. Awat masak, kita kenyang, awat juga dapat pahala. Semuanya juga di sini ladang pahala. Jadinya kalau misalkan bersih-bersih, yang tadinya ada banyak bunga-bunga pasir kan, banyak kucing tuh di sini. Sama Iwan bersihin, terus awat jadi wangi dan bersih, dapat pahala. Terus sahur, Iwan bisa sahur, Iwan bisa buka karena disediakan oleh awat dapat pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kembali ke duduk. Yang Iwan juga kalau duduk itu jangan di meja, ya kan? Jangan di ujung jurang, bahaya, ya kan? Misalkan di ujung jurang itu ketika di tangga itu suka merosot juga, takutnya ke apa? Udah merosot, gemuk, takutnya ke bawah kayak gitu, ya. Jangan ya. Yang awat juga jangan, bahaya kalau awat udah pakai gamis kan nggak elastis, bahaya. Nggak lucu kalau jatuh dari atas ya. Nah bagi kelas 3 jangan ya. Karena kelas 3 itu badannya udah mulai itu ya, kayak gitulah pokoknya. Maksudnya udah dewasa kayak Jaki, kan Jaki nggak mungkin kayak Fadil terus kayak gitu ya. Kalau kelas 2 jangan, nanti ngomongin kelas 3 ya, kelas 3. Sama kelas 6. Nah itu kakak-kakak kita, kakak Sogir, kakak Kabir, masalah ya. Yang pertama, duduklah dengan gaya yang baik. Gimana sih gaya yang baik duduknya? Coba gimana Amel? Ayo Fikri, Fatin, gaya yang baik gimana guys? Kayak gitu salah. Nah kayak Fikri betul, disilah kayak gitu ya. Duduklah dengan gaya yang baik, jangan kebanyakan gaya. Kebalikan misalkan awat mau duduk kopral dulu, nggak boleh, bahaya ya. Yaitu tegak, gimana? Tegak dan tenang. Bisa nggak kalau duduk tuh tegak dan tenang, walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, ya kan, banyak apa namanya hafalan dan sebagainya, jangan jadi hambatan ya. Duduk yang tenang, kalau belajar tuh yang tenang di situ tuh banyak keberkahan. Kalau yang Iwan yang duduk yang tenang itu tuh terlihat dari wajahnya, Fadil itu tenang belajarnya, kan duduknya, Abil kayak gitu kan, Husni. Tadi siapa yang angkat tangan? Ali Syakir ya, yang sebut namanya nggak apa-apa ya. Zaki ya kan ya. Kanaila Kazakila berkatakan dalam hatinya. Apa lagi? Oh dia tegak-tegakin sekarang. Oh enggak. Ya. Tidak membongkokkan kepala atau badan. Tidak membongkokkan kepala atau badan. Badan itu kayak orang ngantuk. Di sini siapa? Itu yang belakang contohnya tuh. Yang belakang tuh. Gak usah sebutin namanya kalau ini mah ya. Yang belakang juga yang Ikhwan. Tidak membongkokkan kepala dan badan, kayak gitu ya. Sayang kenapa? Kita belum waktunya bungkuk, udah bungkuk duluan, alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Tidak mengulurkan kedua kakimu, tadi kayak Ikhwan ya. Tidak mengulurkan kedua kakimu, kecuali kalau habis jalan ke makam atau kemana kita pulang-pulang mendulurkan kakinya wajar karena kita jalan. Kalau sekarang jangan, apalagi di depan menjulur semua. Udah kos kakinya harus yang nggak apa-apa. Kos kakinya harus yang baru. Ya baru nggak boleh bau. Baru. Maksudnya baru itu baru dicuci kan? Ya.
Tidak menyembunyikan jari-jarimu. Gimana tuh? Tidak membunyikan jari-jarimu. Coba yang suka bunyi-bunyi jari gimana? Nah kayak gitu tuh nggak boleh, nggak beradab berarti ya. Tidak boleh. Siapa lagi biasanya yang suka itu? Oh Bang Kais, Masya Allah. Oh lagi hewan, awak. Sampai putak. Kalau nggak ini bahaya ya. Caranya itu diurut-urut dulu, baru itu jangan langsung itu ya, bahaya. Karena yang dikhawatirkan kita kena pengapuran, bahaya ya. Tahu nggak pengapuran itu? Dia tuh nggak bisa itu sakit gitu. Makanya kepala juga jangan asal-asal itu bahaya. Nanti ada tuh kayak Fatin bahaya ya. Ada cedera leher kayak gitu. Ya, jangan menurunkan kakimu. Tidak bermain atau mengaitkan sebagian dari jari dengan sebagian dengannya, dengan menggunting buku di depan orang-orang. Nah di sini biasanya pas lagi belajar, pas lagi talim, ada yang gunting buku. Ya emang agak ada kan waktu di asrama kayak gitu kan. Apalagi sekarang hari baik, hari Jumat, bagi yang buku-bukunya hitam dan panjang. Ya kan kita nggak tahu ya, udah makan pakai tangan, garuk pakai tangan, maksudnya kayak gitu kan. Apalagi garuknya garuk yang sangat luar biasa gatalnya ya. Seharusnya garuk itu pakai kiri aja. Tapi kalau misalkan situasi yang mendesak kan dua jari jadi ya, dua jari. Pokoknya kalau nggak sampai ledes, ya, bahaya ya. Orang awam tanya jarang melihat. Gak boleh gitu ya. Pokoknya ikhwan. Berikutnya apa? Ya, apabila engkau duduk di atas kursi. Nah, duduk di atas kursi kebetulan karena kita nggak ada kursi, maka kita nggak boleh duduk di meja yang kecil itu, beda belajar ya. Soalnya banyak yang terjadi itu sangat bahaya ya ketika ada di suatu sekolah bercanda yang menurut anak tuh nggak bagus. Tahu nggak ketika dia itu kan dia ada kursi tuh kalau di sekolah umum kan kursinya ditarik itu dia nggak tahu ya, dia mau misalkan Kais mau duduk ditarik sama Royes tiba-tiba ngejobrak kan bahaya kena tulang ekoran langsung lumpuh. Tapi ini kasusnya bukan Iwan, itu Ahwat, bahaya loh sampai meninggal. Makanya jangan sekali-kali bercanda dalam hal kayak gitu. Ya ketika lagi makan diituin kan ada tuh ya, kalau lagi minum ya juga tuh bahaya. Lagi minum beginiin itu kalau ke muka, mending kalau ke hidung terus kita belum siap nafasnya gimana? Ya kan? Bahaya. Makan juga pokoknya perihal makan, perihal minum, perihal tidur, perihal kayak gitu tuh jangan dibuat bercandaan. Itu fatal. Coba. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kita nggak tahu kan ya belakang kita ini ginjal atau tulang ekor kita bermasalah ya kena semua kan ke belakang kayak gitu. Kalau misalkan nanti penasaran bisa dilihat berita ada ya kayak gitu. Tapi jangan keterusan kalau dari HP ya. Maka janganlah meletakkan betis yang satu di atas betis yang lain. Itu nggak kayak gimana ya? Gimana coba gimana? Kayak si siapa? Aden, kayak Fikri. Ini baru dibilangin juga kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jangan meletakkan betis yang satu di atas betis yang lain. Dan jangan menggerakkan kedua betismu. Gimana pun cara gerakinnya ya? Lagi duduk kayak Kamila. Kayak gitu ya. Kecuali kalau lagi pegal ya. Kalau kata Karugoya sama Cila. Pegal ya. Kalau pegal itu nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Dan jangan menggerakkan kedua betismu apabila engkau ingin memanggil seseorang, maka janganlah menunjuk kepadanya dengan jarimu. Itu juga nggak boleh.
Misalkan gimana? Gipo. Nggak boleh kayak gitu ya. Buang sampah, gipo. Nggak boleh kayak gitu. Jangan ditunjuk. Misalkan siapa? Alia, cabut pohon mangga, kan nggak mungkin. Jangan nunjuk apa? Orangnya. Maksudnya pohon mangga yang kecil apa nggak mungkin untuk dia paham ya, kecil. Ya lagi ada ya, nggak mungkin juga ya. Pokoknya intinya jangan ditunjuk. Jangan mentang-mentang di sini udah kelas 3 nunjuk kelas 2, yang 2 nunjuk kelas 1, kelas 1 nunjuk ke anak-anak ustadz yang lain itu misalkan bela, nggak boleh kayak gitu. Kelas 6 menunjuk semua, jangan merasa kayak gitu ya, kayak Kak Cici, Kak Zakila, Kak Nela, Kak Tia, Masya Allah lengkap ya, enggak lah. Kak Bunga juga semoga saya selalu ya, kayak gitu ya, Aden, kayak gitu, dia biasa aja. Bang Aden, tolong buang sampah. Bang Kais, tolong saputin rambut kan enak. Jadi pasnya itu nggak boleh nunjuk akbar. Akbar itu apalagi nggak boleh nunjuk pasya. Ya nggak boleh ya. Kenapa? Karena itu kayak orang sombong, ngerti nggak? Udah maklak pinggang, siapa? Saya minta tahunya kayak gitu. Nggak bisa. Anda sukanya tahu, ya. Apabila engkau ingin memanggil seseorang, maka janganlah menunjuk kepadanya dengan jarimu, ya, atau kepalamu. Kalau kepalamu gimana nunjuknya? Kau pakai mulut, ya. Nona kayak gitu bisa nggak? Gimana kalau di sono kan nggak ngerti ya. Tetapi panggillah dia dengan suaramu yang pelan supaya tidak mengganggu para hadirin. Ini maksudnya kayak di sini. Ya, misalkan gini, bisik-bisik. Ya. Karena dia bisik-bisik ke salsa jauh banget ya. Sak. Apa sih? Apa kayak gitu. Kayak gitu ya. Seharusnya jangan si Amel. Sorry kok. Yang kayak gitu. Karena apa? Ya contoh. Karena yang dikhawatirkan privasi saibah itu terbongkar, ya. Misalkan belum mandi atau gimana, kayak gitu ya. Ya, jadinya pelan-pelan. Misalkan juga kalau Goya sama Salwa sama Ais juga sama Cewek juga kayak gitu ya. Harus nggak usah teriak-teriak, ya. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan kita punya privasi terdengar secara tidak langsung, walaupun Karugoya sama Amel itu tidak bermaksud untuk apa? Yes, tidak bermaksud untuk membuka aib, tapi itu bahaya loh kayak gitu secara tidak langsung. Bisa kan pelan-pelan? Bisa lah, kalau Iwan mah bisa, insya Allah. Ya, engkau tidak boleh bergurau yang tidak pantas atau tertawa. Nah, kalau yang bergurau itu lebih ke ikhwan. Ya, kata-katanya gitu. Ya, kalau kata-kata lebih ke, kalau tertawa lebih ke ahwat. Nggak boleh. Ahwat kalau ketawa itu ngeri banget, apalagi malam-malam. Bener dah malam-malam sepi-sepi sebelum tidur jangan ketawa, apa tuh ngeri ya. Suara Amel atau suara Sauda atau suara Katia atau suara siapa sih ini? Aduh ngeri banget. Suara siapa ini ya? Kayak gitu. Mendingan kalau tilawah kan enak ya, Masya Allah kalau tilawah enak ya dengernya. Terus lagi kalau manggil Fatin apa, manggil Kais apa, ada aja nama-nama yang penting. Kalau nama-namanya bagus, nama-namanya yang aneh-aneh coba. Pasnya masalah mana pasnya? Sudah rapi pasnya ya, udah siap pulang Masya Allah ya. Maksudnya pulang ke rumah, bukan ke rahmatullah, ke rumah masing-masing ya. Ya, Bang Asyad ya, jangan manggil adik-adiknya yang aneh-aneh Bang Asyad ya. Yang namanya Abdul, Yudra, karena itu semua adik kalian, adik antum. Paki juga ya, yang merasa kelas 5 ya. Jangan mengganggu, biasa aja gitu, bisik-bisik kayak gitu. Ustaz, anak kayak kamar mandi, kayak gitu kan enak.
udah mah bilangnya Ustaz, karena pengen jawab itu kan karena semua kan jadi malu ya. Jadi ini harus kayak tadi bisik-bisik, kalau enggak kayak gini bacaannya persilakan. Karena apa? Karena untuk menjaga privasi diri kita juga kayak gitu ya. Paham ya? Paham. Kira-kira kalau bergurau yang tak pantas itu apa sih? Bergurau dengan apa? Mengejek-ngejek nama orang tuanya itu nggak boleh. Ya, mengejek-ngejek nama aslinya. Misalkan salsa ya salsa, bukan berarti tarian. Kita nggak tahu kan ya? Kan kita nggak tahu filosofinya salsa, namanya Nibras, Saiba, ada Sitinya, ya kan? Kita nggak tahu ya. Sauda, kan kita nggak tahu filosofinya apa nama-nama istri Rasulullah semua kan nama-namanya Hafsah, Khadijah, ya kan ya nggak sih? Ibrahim itu anaknya siapa? Itu abang tuh. Ya, nama-namanya bagus, Haifah, Mida, Haifah Salimah ya, kayak gitu. Haifah, masalah ya. Engkau tidak boleh bergurau yang tidak pantas atau tertawa tanpa suatu sebab. Wah, ini bahaya nih kalau tertawa tapi nggak ada sebabnya, itu gimana ya? Ngerti nggak sih? Misalnya anak jalan di situ, aduh udah malam-malam siapa ini ya? Kayak gitu ya. Siapa tuh biasanya tuh? Aduh, Sauda kayaknya kalau Sauda jarang kedengaran suaranya. Oh gitu. Jangan nyebutkan nama ya. Maksudnya kalau yang ini mah ya. Dalam tafsir disebutkan bahwa ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum banyak bergurau, turunlah firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16. Coba dengarkan ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, ya, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, coba itu ya, direnungkan ya. Jadi jangan banyak bergurau yang tidak pada tempatnya. Kalau waktunya serius, kalau waktunya bergurau, tapi jangan membuli, jangan sampai ngatain fisik, ya kan? Jangan sampai ngatain orang tuanya, nggak boleh. Nama-namanya hewan-hewan masuk, buah-buahan masuk. Misalkan mukanya kayak apel, ya jangan. Mukanya kayak durian, itu gimana? Jangan kayak gitu ya. Kenapa? Engkau tidak boleh mengeraskan suaramu pada waktu bicara. Nah, yang awal bisa nggak kalau ngomong temannya, gak usah pakai keras-keras suaranya. Siapa kira-kira? Oh, kedua itu. Ya, jadi, nah, kecuali kalau ada yang mau maaf ya, kalau ada yang pendengarannya kurang, tapi kan gua seperti bahasa ini juga Pak, kan nggak ngerti. Coba, misalkan asap, ini apa maksudnya? Kayak gitu nggak mungkin ya. Ya, Ayubi, kayak gitu. Gak mungkin, harus pakai bahasa Ayubi, maksudnya bahasa Indonesia. Ya, gak boleh kita fisik. Ayubi dan Hasad, Ayubi dan Asad adalah santri pesantren Hidayah Al-Haq. Ya, Ayubi duduk di kelas 3 MTSI dan Asad kakaknya duduk di kelas 1 MATM. Mereka adalah sahabat, kayak gitu. Ya, kan enak bahasanya kayak gitu ya. Gak ada bahasa hewannya. Ayubi adalah titik-titik. Ya, Asad adalah titik-titik yang seperti di kolam. Gak boleh kayak gitu ya.
nggak boleh. Yang di kolam itu apa? Ikan, nggak boleh jadi yang lain. Ya, kok ngapa jadi anaconda? Ya, pokoknya biasakan ini hewan juga tuh. Meludah, udah membantu kan rakyat banyak. Jangan meludah sembarangan di kaca apalagi. Emang kalian nggak punya saluran yang mengalir? Disitulah. Kenapa ketika hewan lewat, awak lewat, ya habisnya kena itu gimana? Dipakai sholat rumah hijau, geli nggak sih? Geli lah. Jorok juga nggak beradab ya. Ya bang ya. Ya kalau yang ada yang awak kayak gitu langsung ya. Langsung siram itu ya. Kalau yang awat itu kayaknya jarang ya, dan jangan ya. Ya kenapa? Karena itu bagian dari diri kita ya, itu adab gitu. Ya, terus batuk, bersin, menguap jangan bercandain. Ya, bercandanya gimana? Di muka temennya, batuk di muka temennya itu bahaya. Bersin di muka temennya itu nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa? Batuk bersin itu karena virus yang keluar. Kalau kita bercandain ke muka temennya yang tadinya imunnya kurang jadi sakit karena kita zolim, nggak boleh ya. Nggak boleh bercandain kayak gitu nggak boleh. Terus temennya lagi lewat diselengkat, kalau misalkan jatuh kena kepalanya gimana? Awak lagi piket satu nggak boleh lewat, padahal kan jalanan situ doang kan gimana tuh? Ayo berarti harusnya awak siap-siap dulu semuanya. Nah setelah semuanya baru di piket itu. Anda kan kedengaran banget gitu. Aduh, hasil anak ini piket pokoknya Anda doain sampai kayak gitu tuh Anda dengar. Semoga jadi anak solehan, kalau kayak gitu enak. Kalau dia doanya jelek gimana? Semoga kakinya buntung. Alhamdulillah. Karena apa nggak boleh kayak gitu ya? Karena apa nanti misalkan ada sana saya mendoakan yang itu. Ternyata saya enggak amel gitu lagi. Terus saja mendoakan yang buruk nggak boleh. Ya, jadi caranya gimana? Doakan baik-baik, soleha, ya Allah sabar ya. Ya, itu gimana sih konsepnya? Seharusnya kalian semuanya kesini dulu dan nanti kalau udah balik baru boleh lewat. Kasihan temannya yang piket. Ya, begitupun dengan hewan. Ya, begitupun dengan hewan ketika kamar mandi. Yang bikin kamar mandi itu kan licin tuh, berlumut, disikat. Coba kalau ada yang jatuh kedubuk, ya kalau jatuh di situ bahaya. Ya kamar mandi kan, kalau kena kepalanya gimana? Kan nggak lucu kalau Reyes jatuh. Nauzubillah ya. Yang piket kamar mandi siapa? Tuh, aduh kelas 3 ya. Kelas 4 ada. Tuh, kan kalau awal kan ada Mesir, Konstantinopel, apa nama-namanya kan? Andalus, sekolahnya Palestina ya masa. Kalau yang iman itu ada nama-namanya enggak kamarnya? Kamar atas, kamar bawah, udah simpel kita mah ya. Kamar atas dan kamar bawah simpel. Ya, kita harus menghargai satu sama lain. Karena apa? Karena nanti posisinya pasti bakalan di rolling. Hari Senin Nadira, hari Selasa Azmi, hari Rabunya Soda, Kamisnya Haifa maksudnya. Terus ada Raufa, ya kan? Ada Utia, kayak gitu. Jangan saling apa? Nanti kalau saya nggak piket saya itu pembalasan. Jangan ya kayak gitu ya. Pokoknya disiasatilah bagaimana caranya. Apa kan lebih tahu ya kayak gitu. Engkau tidak boleh mengeraskan suaramu pada waktu bicara, ya akhwat ataupun ikhwan, yang mengunjingkan seseorang atau memakinya ataupun menyiarkan rahasianya itu nggak boleh. Ya kita nggak boleh memakinya, nggak boleh mengunjingnya. Mengunjingnya itu maksudnya apa? Ngomong di belakang. Maksudnya ngomongin
ngomongin misalkan Haifah kayak gini ya, astagfirullahaladzim Haifah. Gak boleh ngomong kayak gitu, ngomong harus di depannya. Ini Akbar gimana ya, astagfirullah Akbar. Ya gak boleh, harus ngomong di depannya kalau gak suka. Lagi juga ngapain kita gak suka sama orang? Ya kan gak boleh. Ya. Apalagi mensiarkan rahasianya atau membuka aibnya, nggak boleh ya. Misalkan Fadil ada tai lalat di sini, ya misalkan nggak boleh. Fatin nggak punya tai lalat, kayak gitu ya. Ali ada sesuatu di belakangnya, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, nggak boleh. Ya kenapa? Karena itu ranahnya rahasia, nggak boleh. Lagi ahwat, jangan ya, jangan melihatkan kayak gitu-gitunya. Karena kan kita nggak tahu teman-teman kita, ya kan kalau lagi bercanda, ih botak, misalkan gitu. Kan aneh kalau awak botak gimana kan kita nggak tahu ya. Ya itu kan nggak boleh kayak gitu. Kalau yang Iwan kan botak kan kelihatan, ya kayak gitu ya. Nabi SAW bersabda, majlis-majlis itu harus disertai amanat. Nah, janganlah engkau berdusta dalam pembicaraanmu supaya para hadirin tertawa. Gak boleh ini ya. Ini berlaku untuk kita semua. Kalau misalkan kita berbicara, kita menuntut suatu ilmu dan kita untuk memotivasi, janganlah merangkai-rangkai sesuatu hal yang kita tidak tahu, tetapi kita mencoba untuk memberitahukan itu bahaya ya. Contohnya apa? Kita memberitahukannya sesuai dengan ilmu yang kita dapat, kayak gitu. Misalkan Ikhwan, ya kan, perkara mimisan tahu nggak yang dari hidung itu kira-kira najis nggak ya kalau sholat? Terus darah nyamuk di depan itu najis nggak ya? Ya kita pelajari dulu kalau misalkan kita udah tahu darinya ini, baru kita wahai Ikhwan kayak gitu ya, jagalah kebersihan kayak gitu ya. Wahai awak, jagalah kebersihan kayak gitu ya. Dalam hadis, celakalah orang yang menceritakan suatu cerita supaya orang-orang tertawa, padahal dia berdusta. Ingat ya, padahal dia berdusta. Celakalah dia. Ini Rasulullah SAW sendiri ya, di dalam suatu majelis. Jadi kita bercanda aja nggak boleh bohong, bahaya. Agar apa? Itu gimana kalau yang komedi? Walau besok ya, masa diikuti itu. Iwan awat juga kalau bercanda yang berlebihan. Misalkan gimana ya, kita kalau bercanda yang benar disangka aib, ya kan? Kalau kita bercanda bohong dosa juga. Lebih baik gimana? Bertutur kata baik aja, ya kan? Gak boleh bohong bercanda. Misalkan ada orang rame itu yang bilang teman kami itu dosa semua loh. Gak ada di situ rame, ya kan? Doraemon lah segala macam kayak gitu ya. Boneka Pampam lah, Allah ya Allah. Ya. Hendaklah engkau memperhatikan suasana majlis. Nih seperti ini. Diperhatikan, menyimak, didengarkan. Sambil mijit-mijit, sambil bergurau temannya didengarkan, ya kan? Ya, sambil nyantai-nyantai, sambil mijit kepala temannya didengarkan, kayak gitu. Bila mana majelis gembira, ikutlah bergembira bersama orang-orang di majelis itu. Pertanyaannya, kalian gembira apa? Gembira, karena besok mau mudik, Masya Allah, Kayis ke kampung halamannya, ya kan? Siapa lagi? Fatin ke kampung halamannya. Siapa lagi? Ali, Fikri, Abdul. Siapa tuh itu namanya?
Yudra, ya kan, Akbar, Ivo, dan semuanya ya. Ya. Lengkapkan halamannya masing-masing. Yes. Ya. Janganlah engkau tertawa di hadapan orang-orang dalam majelis duka atau engkau bersedih di hadapan orang-orang dalam majelis ya gembira. Ia tidak sesuai dengan perasaan. Hendaklah engkau melampangkan tempat bagi siapa yang ingin duduk sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Gitu ya, misalkan ada awak yang masih di asrama datang ke sini, silakan kayak gitu ya, kayak gitu ya. Jangan duluan gitu kan sering kan kalau kita ada ke tempat-tempat mana gitu, kita berebutan duduk, pasti kan perlu kan, pernah kan, nah pengen duduknya di depan atau pengen duduknya di belakang ya. Berlakulah baik terhadap teman dudukmu ya. Tersenyumlah engkau kepadanya dan dengarkan pembicaraannya serta jangan mengganggunya ya. Jangan mengganggunya ya. Tersenyum duduk kayak gitu ya. Misalkan saudara sama Alia senyum gitu. Udah mau duduknya sama-sama sebelum dua-duanya dari jam 1 sampai jam 5 gak ada pembicaraan. Itu gak boleh ya. Kalau yang Iwan mah pasti bicara, kalau enggak mijit-mijit kayak gitu kan. Kalau yang Iwan itu pasti nggak bisa diam, emang udah ngalurinnya kan kayak gitu. Kalau diam kayak gitu tidur ya. Engkau hormati setiap orang yang berada di majlis, terutama orang yang lebih tua darimu. Nah, di antara kita itu siapa yang paling tua? Ya. Nah, terus di antara kalian siapa yang paling tua? Di antara kalian yang kelas itu apa? Hitungannya kelas 6. Ya, walaupun ada yang misalkan kelas 6, ada yang seumuran dengan kalian misalkan. Kita lihatnya dari tingkatan dulu ya. Yang Iwan juga kelas 6. Ya. Maka berdirilah untuk menghormatinya dan majukanlah dia di dalam majlis ya, serta mundurlah sedikit darinya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum Ansar radhiyallahu anhum, berdirilah untuk menghormati pemimpinmu. Yakni saat bin Mu'az radhiyallahu anhu datang seorang tua ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Orang-orang berbuat lamban dalam melapangkan tempat baginya. Maka Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami, ya kan? Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Nah, ayo hati-hati. Apabila engkau masuk dalam suatu majelis, maka berilah salam, assalamualaikum, ya, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke rumah dan tempat itu nggak ada penghuninya, kemarin apa salamnya? Assalamualaikum. Masa lupa? Ya betul. Assalamualaikum. Masa lupa? Ya, berbeda ya. Ibadah ya. Lanjut ya.
Nah di sini apabila engkau masuk dalam suatu majelis maka berilah salam kepada para hadirin dan jabatlah tangan mereka serta mulailah dengan orang yang sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan ini pintunya mana? Anggaplah yang mana yang tengah, jangan ini ya, yang tengah. Misalkan partinya baru datang, salam, itu salamnya. Berarti kalau yang jauh langsung begini aja salamnya, ya begini. Wah, saya salami semua. Misal jamaahnya dari ujung ke ujung. Nanti yang ada partiya itu tidak menyimak kajian, tiba-tiba udah pulang. Subhanallah kayak gitu ya. Gara-gara salam doang. Bagi yang dekat aja, selebihnya bisa kayak gitu ya. Siapa itu? Ya, orang air minum sahurnya ya, masalah. Semoga lancar ya puasanya ya. Ini masih pagi loh, kecepukan. Ya. Oh gitu. Janganlah engkau menyuruh seorang berdiri dari tempatnya karena perbuatan itu haram. Hai Pak, berdiri. Saya akan duduk di situ. Nggak boleh. Ya. Siapa berdiri? Saya akan duduk di situ. Nggak boleh. Kak Ais berdiri. Saya ini di belakang dekat Saibah. Nggak boleh. Ya. Pasya berdiri. Saya akan duduk di dekat Ayubi. Nggak boleh. Karena itu udah haknya Pasya dekat Ayubi. Kayak gitu. Ya. Nggak boleh. Mengganggu kenyamanan orang. Yes. Yes. Ya. Karena perbuatan itu haram dalam hadis, janganlah seorang dari kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ, tetapi lapangkanlah tempatmu, kayak gitu. Misalkan ada yang mau duduk sebelah sini, dilapangkan kayak gitu, bukan menyuruh orang itu berdiri. Nggak boleh ya. Apabila seseorang berdiri dari tempatnya lalu kau duduk di situ, tadi kan ya. Nah, maka janganlah melarangnya. Ia lebih berhak atas tempat duduknya yang pertama. Ya, kemudian dia ingin kembali ke situ, ke tempat pertama, kayak gitu. Dalam hadis, apabila seseorang dari kamu berdiri dari suatu majelis, ia kembali ke situ, maka ia lebih berhak atasnya. Kayak tadi nih ada yang ke kamar mandi, ada yang di kamar mandi, jangan diisi tempatnya. Nanti dia kalau balik gimana? Kayak gitu, ya. Dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Haifa sama Alia dipisahin. Saya ingin duduk di tengah-tengah kayak gitu, izin dulu. Kak, boleh nggak saya duduk di tengah-tengah? Nggak boleh, ya udah kayak gitu ya. Jangan maksa. Ya. Kenapa? Karena apabila engkau memasuki suatu majelis yang penuh dengan para hadirin, janganlah mengganggu mereka dengan mendesak mereka, didesak-desakin, nggak boleh ya. Kecuali jika engkau temukan tempat yang lapang. Lapang itu apa sih? Kosong tuh kayak gitu tuh, di tengah-tengah kosong, dekat Haifa, dekat apa? Dekat nafs, antara nafs dengan jarak di belakang dia. Nah itu siapa, tempatnya siapa, kayak gitu ya. Janganlah mengganggu mereka dengan mendesak mereka, kecuali jika engkau temukan tempat yang lapang, maka duduklah di situ. Dalam hadis, apabila seseorang dari kamu masuk dalam suatu majelis, lalu dilapangkan tempat baginya, maka duduklah di situ. Kalau tidak, hendaklah ia melihat ke tempat yang terluas baginya. Ya bisa di belakang kayak gitu ya. Di belakang luas kan, luas banget di belakang ya. Ya. Dan janganlah engkau duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Ngerti nggak? Ketika kita masuk ke majelis, lalu di tengah-tengah. Kan biasa kan majelis nih. Atau tahu nggak? Ketika kita ingin di majelis tengah-tengah, itu gimana di tengah-tengah? Kayak mayit, ngerti nggak? Ya, jadi nggak boleh duduk di tengah-tengah. Karena itu tempatnya
biasanya tempat untuk makan makanan biasanya ya, tempat untuk kajian dan sebagainya. Kayak gini, tengah-tengah tuh sekat, ya kan? Atau mau duduk di sekat, jangan ya, nggak pantas. Ya. Dalam hadis, orang yang duduk di tengah lingkaran majlis itu terkutuk, ya terkutuk, ya. Kenapa? Sebabnya ia karena jika ia duduk di tengahnya, maka ia pun membelakangi sebagian mereka dengan punggungnya sehingga mengganggu mereka, lalu mereka memaki dan melaknatnya. Coba tuh. Nggak boleh sebenarnya ya memaki. Dikhawatirkannya ada orang yang memaki kita dan melaknatnya. Itu udah badannya gede di tengah-tengah. Saya kan nggak bisa melihat makanan. Saya kan nggak bisa melihat ustadz dan ustazah itu. Kenapa sih? Udah kadang telat. Seharusnya di belakang, kayak gitu ya. Berusahalah duduk menurut kemampuanmu dengan menghadap kiblat. Ya. Dalam hadis sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Kalau kita kan isen apa? Kita mah fleksibel aja ya, bisa ke sana, bisa ke sini. Kiblatnya sana kan? Ya. Hendaklah kau datangi majelis kebaikan yang berfaedah bagimu mengenai urusan-urusan agamamu atau duniamu, dan engkau jauhi majelis keburukan atau majelis omong kosong yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Kan ada tuh majelis yang omong kosong, majelis yang tidak berguna. Misalkan apa? Nongkrong, ngudut, itu. Maksudnya ngudut kan ngapel kayak gitu-gitu kan majelis juga itu kan. Tawuran itu kan majelis juga, majelis yang terkutuk yang nggak boleh. Itu buruk ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berdiri di suatu majelis tapi menyebut nama Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan mereka seperti meninggalkan bangkai keledai, dan majelis itu menimbulkan penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Hati-hati. Makanya kalau kita berkumpul kan kita berkumpul ada kajian, alhamdulillah ya kan. Kita berkumpul karena undangan bukber, tapi bukber yang majelis ilmu kayak gitu kan ya. Ingat tuh ya, hendaklah engkau jauhi majelis-majelis di mana terdapat perbuatan mungkar seperti bermain judi ya kan, atau menyediakan khamar, minuman keras. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW melarang duduk menghadapi jamuan di mana orang minum khamar. Apabila engkau tidak menemukan teman duduk yang soleh, hendaklah engkau tinggal sendirian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tinggal sendirian lebih baik daripada teman duduk yang jahat, dan teman duduk yang soleh lebih baik daripada tinggal sendirian. Jadi di sini kan soleha semua ya, oke, kalian bareng-bareng. Tapi ketika kalian merasa ini bukan majelis yang diridhoi Allah, maka tinggalkanlah. Ya, yes, no, yes, ya. Janganlah engkau masuk suatu majelis rahasia sedangkan engkau tidak diundang, agar penghuninya tidak marah padamu karena engkau memata-matai rahasia mereka. Dalam hadis, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya, dituangkan ke dalam kedua telinganya timah panas pada hari kiamat. Juga menjadi ya. Jadi kalau misalnya kita diundang di dalam suatu majelis, gak usah kepo, gak usah gimana ya, gak usah. Yang dikhawatirkan nanti yang punya hajat itu tidak ridho. Alhamdulillah menjadi ya.
Nauzubillahi min dzalik. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Ya silakan. 1 menit. Ada yang ditanyakan, Ahmad? Ya, cara duduk yang pertama dengan tenang. Yang kedua, tidak boleh menunjuk temannya. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Yang keempat, nggak boleh apa? Memaksa duduk di tengah-tengah teman atau memisahkan, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Insya Allah satu lagi, hendaklah engkau duduk di tempat yang terdekat darimu dan jangan memaksakan duduk di tengah-tengah, ya, kayak tadi ya. Nabi SAW tidak dikenali tempat duduknya di antara para sahabatnya, karena beliau duduk di mana majelis itu berakhir, dan begitu pula cara sahabat-sahabatnya duduk. Apabila engkau duduk dalam suatu masjid, berniatlah melakukan iktikaf. Nih, kan sekarang udah malam ke 20-an, ya kan, iktikaf. Kita niatkan untuk iktikaf, ya kan, murojaah atau baca Qur'annya tilawah untuk memperoleh pahala, dan amalkan adab di dalamnya. Janganlah engkau bermain atau berteriak atau mengganggu seseorang yang sedang sholat. Sibukkan dirimu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, atau berzikirlah, atau ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah engkau berbicara tentang urusan-urusan duniawi di situ. Lebih-lebih pula tentang hal yang diharamkan seperti ghibah, adu domba, namimah, itu nggak boleh ya. Dalam hadis, akan terjadi di akhir zaman suatu kaum yang pembicaraan mereka di masjid-masjid mereka. Allah tidak butuh pada mereka, ya kan? Dalam hadis lain, pembicaraan di dalam masjid memakan pahala amal kebaikan seperti hewan memakan rumput. Hati-hati dulu, ya. Janganlah engkau melangkahi pundak orang-orang kecuali bila engkau apa? Dapati tempat kosong di baris depan. Dalam hadis, barang siapa melangkahi pundak orang-orang pada hari Jumat, ia telah membuat jembatan ke jahanam. Nauzubillah ya. Para ulama berkata, sesungguhnya pengharaman melangkahi pundak bersifat umum dalam seluruh majelis, karena hal itu mengganggu orang-orang yang duduk yang menandakan mereka. Masya Allah ya, ini poinnya ada 8, tetapi kita sampai di 5 dulu ya. Insya Allah nanti pada kesempatan waktu kita berjumpa lagi dalam kajian subuh seperti kala biasanya. Ada yang tanyakan? Pas ya. Jadi tolong diingat-ingat, tolong direalisasikan dengan seksama. Kalau misalkan kita ada yang keliru, maka kita jangan segan-segan untuk menasehatinya, jangan memburinya, apalagi menjatuhkannya, apalagi menjauhinya. Ya, kayak gitu ya. Karena sudah matahari. Masya Allah ya, yang belakang sudah terkena matahari. Semoga yang iwan yang depan kebalik ya. Baik, tadi siapa? Abang Pasya. Apa?